Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024. Hari ini Gereja Semesta memperingati peringatan wajib wafatnya Santo Yohanes Pembaptis sebagai martir. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan sumber kekuatan, Santo Yohanes Pembaptis, Engkau jadikan perintis jalan untuk kelahiran dan kematian putramu. Bantulah kami agar kami dengan tekun berjuang untuk mewartakan Injil-Mu, sebagaimana Dia yang telah gugur sebagai martir kebenaran dan keadilan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Semoga sabda-Mu yang hendak kami dengar dan kami renungkan untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kami untuk bersatu dengan Engkau. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Markus pasal 6 ayat 17 sampai 29. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Herodes menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di dalam penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, yakni karena Herodes telah memperistri Herodias, istri Filipus saudaranya. Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena kata-kata itu, Herodias menaruh dendam kepada Yohanes dan bermaksud membunuh dia. Tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan terhadap Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengar ke Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarnya. Akhirnya, tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, yakni ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesar, para perwira, dan orang-orang termuka di Galilea. Pada waktu itu, putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka Raja Herodes berkata kepada gadis itu, "Mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu Herodes bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan kepada ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawab ibunya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat dia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau memberikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam." Maka sangat sedihlah hati raja.
Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu. Dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kisah Injil yang diperdengarkan kepada kita oleh gereja pada hari ini mengisahkan tentang sosok Yohanes Pembaptis yang berani menyatakan kebenaran di hadapan Herodes, si penguasa yang otoriter dan kejam pada zamannya di daerah Galilea. Keberaniannya menyatakan kebenaran harus dibayar mahal dengan nyawanya. Yohanes rela berkorban demi menyatakan kebenaran. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, menjadi pembela kebenaran dan setia kepada kebenaran itu sesuai dengan perintah Allah bukanlah perkara yang gampang. Ada begitu banyak tantangan, rintangan, hambatan, bahkan penderitaan yang luar biasa yang akan dihadapi oleh orang yang konsisten untuk menyuarakan kebenaran. Karena memang dunia ini membenci yang namanya kebenaran itu. Kalaupun dunia ini mencari kebenaran, maka kebenaran yang mereka cari adalah kebenaran yang mereka bisa atur sesuai dengan kehendaknya sendiri atau sesuai dengan keinginan pribadi, sehingga dianggap sebagai sebuah kebenaran. Padahal kebenaran yang sungguh-sungguh sejati hanya berasal dan datang dari Allah. Oleh karena itu, tidaklah heran kalau kemudian orang yang dalam hidupnya sungguh-sungguh menegakkan kebenaran sesuai dengan kehendak Allah pasti akan dibenci oleh para penguasa, karena akan merongrong serta membuat mereka tidak nyaman dalam menikmati kekuasaan mereka. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yohanes Pembaptis hanya ditangkap dan dibunuh dengan cara kejam, dengan kepalanya dipenggal. Oleh karena ia berani menentang kejahatan yang dilakukan oleh Herodes yang mengambil istri saudaranya Filipus Herodias. Filipus sebagai orang lemah tentu tidak berdaya untuk menghadapi penguasa yang lalim itu. Maka ia pasrah. Tapi syukurlah ada yang berani mengatakan kebenaran yang sejati dengan menentang tindakan Herodes itu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bagaimana dengan kita yang hidup di zaman sekarang sebagai murid-murid Yesus? Apakah kita kecut, ragu, dan takut ketika menyatakan kebenaran di hadapan penguasa yang kejam, otoriter, dan tak berperasaan? Apakah kita juga takut, cemas, dan bimbang ketika menghadapi berbagai kesulitan dalam hidup kita? Kita adalah pengikut Kristus, bukan pengikut para pengecut. Kristus telah mati untuk kita demi kebenaran. Karena itu tidak ada alasan bagi kita sebagai pengikutnya untuk takut bersaksi tentang kebenaran.
para saudara dan saudari yang Tuhan cintai. Tahun 2024 ada sebuah hal yang sungguh menarik yang patut kita renungkan. Ketika seorang imam Katolik dari Ordo Yesuit, Romo Magnus Suseno, tampil untuk memberikan ceramah tentang etika moral dalam sidang sengketa tentang Undang-Undang Pilpres yang disidangkan oleh MK. Meskipun pada akhirnya apa yang dikehendaki oleh penguasa itulah yang terjadi, namun keberanian Romo Magnus Suseno untuk memberikan kesaksian di pengadilan negara yang diadakan oleh MK tentang etika dan moral membuka mata pikiran hati kita bahwa dalam menjalani kehidupan kita sebagai orang-orang beriman, etika dan moral sebagai pengikut Yesus sesuai dengan ajarannya haruslah menjadi hukum yang tertinggi. Segala hukum yang diciptakan haruslah bermuara pada etika dan moral sebagaimana yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Maka hukum yang bertentangan dengan etika dan moral tidak harus atau tidak patut untuk kita ikuti. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, marilah kita sebagai murid-murid Yesus, orang-orang beriman, secara khusus orang Katolik yang hidup sampai sekarang, kita berdiri kokoh kuat berpatokan pada ajaran moral iman yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Meskipun mungkin dunia, para penguasa akan mencibir kita karena mengganggu kenyamanan mereka, tapi yakin dan percayalah bahwa entah lambat atau cepat, pasti kebenaran dari Allah itu yang akan menang. Semoga perlindungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati yang hidup di zaman sekarang. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.